Halo, kembali lagi di Doli Joni Channel. Menanggapi pertanyaan Bro Adnur Rahmat TK tentang versi Indonesia video saya yang menjelaskan mengenai jenis-jenis visa kerja Australia. Disimak ya. Oke, untuk bisa bekerja di Australia, maka kamu harus memiliki dokumen pendukung yakni visa kerja. Ada beberapa jenis visa kerja Australia antara lain. Yang pertama adalah visa Temporary Skill Shortage subclass 482. Visa ini memungkinkan pemberi kerja di Australia untuk mensponsori pekerja asing dengan keterampilan yang diperlukan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal. Terdapat dua kategori dalam visa ini, yaitu short term, memungkinkan kamu untuk bekerja di Australia selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Medium term, memungkinkan kamu untuk bekerja di Australia selama 4 tahun dan dapat diperpanjang atau bahkan diubah menjadi visa residensi permanen jika memenuhi syarat yang ditentukan. Selanjutnya yang kedua adalah visa Graduate Temporary subclass 485. Jenis visa ini diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi di Australia yang ingin bekerja di Australia untuk sementara waktu setelah menyelesaikan studi mereka. Visa ini terbagi menjadi dua kategori juga, yaitu Graduate Work, memungkinkan lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di Australia selama 18 bulan setelah menyelesaikan program studi yang terkait dengan keterampilan yang dibutuhkan di Australia. Yang kedua adalah Post-Study Work, memungkinkan lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di Australia selama 2 hingga 4 tahun tergantung pada tingkat kualifikasi mereka. Yang ketiga adalah visa Skilled Regional subclass 887. Visa kerja Australia ini diperuntukkan bagi pekerja asing yang telah bekerja di Australia selama setidaknya 2 tahun dan ingin menjadi penduduk tetap di Australia. Persyaratan termasuk harus memenuhi syarat untuk visa Temporary Skill Shortage subclass 482, Skilled Employer Sponsored Regional subclass 494, Skilled Work Regional Professional subclass 491 atau visa kerja lainnya, serta tinggal di daerah regional Australia selama setidaknya 2 tahun. Yang keempat adalah visa Business Talent subclass 132. Visa ini diperuntukkan bagi pengusaha atau investor yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis mereka di Australia. Ada dua kategori dalam visa ini, yaitu Significant Business History, memungkinkan individu yang telah memiliki bisnis yang sukses di masa lalu untuk menetap di Australia. Kemudian Ventura Capital Entrepreneur, memungkinkan individu yang telah memperoleh dana modal Ventura di Australia untuk memulai bisnis baru di Australia. Yang kelima adalah visa Temporary Work for International Relations subclass 403. Visa ini diperuntukkan bagi pekerja asing yang ingin bekerja di Australia selama sementara waktu dalam konteks hubungan internasional. Visa ini juga terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu Government Agreement, di mana pemerintah Australia dapat mempekerjakan orang asing untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua adalah Foreign Government Agency, yaitu staf konsulat atau kedutaan asing untuk bekerja di Australia. Yang ketiga adalah Domestic Worker in Diplomatic Household, pekerjaan yang dipekerjakan oleh duta besar atau diplomat asing di Australia. Untuk mendapatkan visa ini kamu harus memenuhi beberapa persyaratan dan menyiapkan dokumen penting, yakni kamu harus memastikan bahwa pekerjaan yang kamu targetkan terdaftar dalam Skilled Occupation List yang ditetapkan oleh pemerintah Australia untuk meningkatkan peluang sukses pengajuan visa. Selanjutnya adalah memiliki surat penawaran pekerjaan atau perusahaan dari Australia. Surat penawaran kerja atau harus mencakup informasi mengenai perusahaan, posisi yang ditawarkan, gaji, dan durasi kontrak kerja. Pemerintah Australia biasanya mengharuskan pemohon visa untuk mengikuti ujian bahasa Inggris seperti IELTS, TOEFL, atau PTE Academic sebagai bukti apakah kamu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Pemerintah Australia mengharuskan pemohon visa kerja Australia untuk memenuhi syarat kesehatan dan karakter. Karena itulah, kamu perlu menjalani pemeriksaan kesehatan dan memberikan bukti vaksinasi yang diperlukan dalam melampirkan
dan melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Selain itu, kamu juga harus memiliki paspor yang masih berlaku dan surat identitas diri lainnya. Jika kamu sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan, maka bisa melakukan pengajuan aplikasi visa secara online melalui situs web resmi pemerintah Australia. Pastikan untuk mengunggah semua dokumen yang diperlukan dalam format yang diterima dan membayar biaya pengajuan visa. Selama proses ini, penting untuk memeriksa informasi yang kamu berikan dan memastikan semua data akurat untuk menghindari penolakan atau penundaan dalam pengajuan visa. Oke, demikian penjelasan jenis visa kerja yang bisa dipergunakan untuk bekerja di Australia. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih.